Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya buat menjelaskan mengenai perilaku organisasi yang sudah saya pelajari selama setengah semester di Administrasi Bisnis FISIP Unpad. Nah, pengertian sendiri mengenai perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Sikap dan perilaku orang yang beraneka ragam dalam organisasi ini dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola organisasi secara efektif. Bukan hanya manajemen, tetapi perilaku organisasi di beberapa organisasi yang ada. Kemudian, secara konseptual, Robbins and George pada tahun 2013 memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi, dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu ada individu, perorangan, kelompok, dan struktur. Nah, perilaku organisasi sendiri menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan hasil kerja anggota organisasi. Nah, dalam melakukan suatu kegiatan ataupun perbuatan, dalam perilaku organisasi ataupun beberapa hal lainnya, motivasi merupakan salah satu peranan penting yang berkontribusi di dalamnya. Motivasi menjadi peran yang penting dalam suatu tindakan seseorang. Kata dasar dari motivasi yaitu motif, yang berarti dorongan, sebab, ataupun alasan seseorang dalam melakukan sesuatu. Dan dengan adanya suatu dorongan, maka dapat membuat seseorang melakukan sesuatu atau kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pengertian maupun definisi motivasi para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Nah, motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga, atau daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, ngomongin mengenai kepemimpinan sendiri, kepemimpinan yaitu sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok. Nah, selain itu, kepemimpinan juga dapat mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang digagas oleh pemimpin itu sendiri, atau tujuan suatu organisasi dengan cara strategi, komunikasi, dan implementasi yang baik. Dalam hal ini, jenis-jenis kepemimpinan yaitu ada kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Nah, kepemimpinan formal itu sendiri dapat diartikan sebagai pemimpin yang memiliki pengangkatan secara resmi untuk memegang suatu jabatan dalam suatu organisasi dengan tanggung jawab dan segala hak kewajiban yang berhubungan dengan organisasi tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ciri-ciri kepemimpinan formal itu sendiri yaitu berstatus sebagai pemimpin formal atau resmi, disahkan dan diangkat selama masa jabatan tertentu, dan tentunya atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang dan ada legitimasinya. Sebelum pengangkatan harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu, diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Bila melakukan kesalahan-kesalahan,
akan dikenai sanksi dan hukuman. Kemudian, kepemimpinan informal itu sendiri adalah mereka yang tidak dipilih secara formal. Biasanya mereka yang memimpin secara informal diakui dalam keunggulan atau kemampuan fisik, penampilan, psikologi, pengetahuan, dan keterampilan yang biasanya lebih dari tim anggota organisasinya yang lain. Nah, ciri-ciri kepemimpinan informal itu sendiri yaitu tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin. Dirinya tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki atasan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kelompok, kelompok merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, bentuk kelompok yaitu ada formal, yang mana kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi. Dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Ada dua jenis kelompok formal, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Kemudian, kelompok informal itu sendiri yaitu kelompok yang berkembang secara alamiah antara individu tanpa pengarahan dari organisasi di mana mereka bekerja. Yang termasuk kelompok informal yaitu kelompok minat dan kelompok persahabatan. Nah, menurut David and Frank, kelompok pseudo yaitu anggota menetapkan untuk kerja sama, tapi tidak ada yang menjalankannya. Susunannya menimbulkan persaingan satu sama lain. Kelompok tradisional yaitu anggota setuju bekerja sama, tapi melihat hanya sedikit keuntungan dalam menjalankannya. Anggota menjalankan pekerjaan sendiri-sendiri walaupun saling berinteraksi. Nah, ada juga nih kelompok efektif, yaitu anggota bekerja sama mencapai tujuan. Anggota yakni bahwa mereka dapat mencapai tujuan jika bekerja sama dengan anggota kelompok lain. Kelompok prestasi tinggi yaitu kelompok yang memenuhi semua kriteria kelompok efektif dan menunjukkan semua harapan yang layak yang diberikan oleh para anggotanya. Nah, kelompok primer sendiri merupakan kelompok dengan interaksi atau hubungan langsung. Dalam kelompok ini terdapat interaksi sosial secara tatap muka. Kelompok sekunder merupakan kelompok dengan interaksi tidak langsung. Hubungan dalam kelompok ini didasarkan atas perhitungan rasional, untung dan rugi sehingga kurang bersifat kekeluargaan. Nah, itu dia beberapa macam mengenai kelompok. Nah, setelah mengenal suatu perilaku organisasi dan beberapa hal lainnya, 3 perbedaan makna pembelajaran organisasi dan organisasi pembelajaran sering muncul saat ini, diungkap oleh para ahli. Yang pertama, organisasi pembelajaran atau learning organization merupakan suatu format organisasi, sedangkan pembelajaran organisasi atau organisasi learning adalah proses atau aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua, organisasi pembelajaran butuh usaha atau upaya untuk mewujudkan, sedangkan pembelajaran organisasi dapat terwujud sekalipun tanpa usaha atau upaya. Yang terakhir, organisasi pembelajaran merupakan kebutuhan, sedangkan pembelajaran organisasi sebagai bentuk tertentu dari suatu organisasi. Nah, mungkin sekian pembelajaran yang sudah saya pelajari selama setengah semester ke belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.